Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi. Kita masih di tahap persiapan penerimaan sakramen Krisma. Saya berharap kita masih semangat untuk belajar menjadi 100% Katolik. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang Roh Kristus yang kita terima mendorong kita untuk seperti Nabi Yesaya dan seperti Tuhan Yesus sendiri untuk terus mewartakan kabar gembira kepada dunia. Dengan dua prinsip, yakni yang pertama tidak mau terhanyut dalam arus zaman ini, dan yang kedua ayo mulai bertindak, kita diharapkan dapat mengubah wajah dunia menjadi baru, wajah yang penuh kasih. Di video kali ini kita akan memantapkan semangat Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Artinya, Roh Kudus atau semangat Kristus itu kita hidupi atau kita wujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Karena menjadi Katolik 100% berarti menjadi Kristus-Kristus yang nyata di tengah dunia ini agar wajah dunia ini menjadi baru. Menjadi Katolik itu bukan hanya konsep atau angan-angan saja, tetapi harus nyata dalam tutur kata dan tindakan sehari-hari. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mulai dengan membaca bersama dari kitab suci Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 18 sampai 26. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara dan saudari yang terkasih, dari bacaan tadi kita melihat dengan sangat jelas perbedaan antara orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan menerima sakramen Krisma atau menerima Roh Kudus. Bagaimana hidup kita selanjutnya? Harus seperti nasihat Rasul Paulus tadi. Mari kita lihat satu persatu. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh, lawannya adalah orang yang hidup oleh daging atau yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kita mulai dengan ciri-ciri orang yang hidup oleh daging atau yang dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka itu hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang-orang seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti mereka kehilangan rahmat yang dijanjikan dalam pembaptisan. Sekarang kita lihat bagaimana seorang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa hidup dalam Roh Tuhan berarti tidak gila hormat dan tidak saling dendam. Sudah pasti dengan hidup di bawah Roh Kudus, kita menjaga rahmat pembaptisan sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga.
rahmat pembaptisan yang pernah kita terima masih berdaya guna atau tidak hilang dari kita. Saudara dan saudari yang terkasih, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah buah-buah Roh Kudus. Dikatakan sebagai buah-buah Roh Kudus berarti efek atau dampak dari Roh Kudus. Seperti nasi yang kita makan memberi dampak kenyang kepada kita, begitu juga Roh Kudus yang kita terima menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tentu ini tidak langsung terjadi seketika atau langsung saat Roh Kudus masuk dalam diri kita. Tetapi semuanya itu memang harus dilatih terus-menerus. Mari kita terus bertekun, bekerja sama dengan Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.